kesempurnaan Tuhan itu meniscayakan ketidakterlihatan, ketak terlihatan. Jadi kesempurnaan Tuhan itu meniscayakan dia tidak terlihat gitu loh. Justru kalau dia tidak sempurna maka dia terlihat. Nah, sedulur, kamu pengen Tuhan itu sempurna atau tidak sempurna? Kalau dia sempurna, ya otomatis dia tidak akan terlihat di dunia ini gitu loh. Tetapi kalau Tuhan tidak sempurna, ya dia pasti bisa terlihat. Nah, pilih mana, Tuhan yang terlihat oleh mata atau yang tidak terlihat oleh mata? Kalau yang terlihat oleh mata berarti dia tidak sempurna. Ini tidak layak untuk disembah, tidak layak jadi Tuhan. Jadi kalau dia maha sempurna, pasti otomatis niscaya wajib dia tidak boleh terlihat, tidak terlihat oleh kita makhluknya, oleh mata kita tidak boleh. Karena apa ya? Karena itu konsekuensi dari kesempurnaan dia. Kalau dia maha sempurna, otomatis dia tidak akan pernah terlihat oleh makhluknya gitu kan, dunia. Jadi begini lor, ini apa ya? Sebuah judul pembahasan yang menarik ya. Karena apa? Karena ini mempertanyakan kenapa harus Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan materi? Kenapa bukan energi gitu kan? Kenapa bukan apa ya? Kenapa bukan alam itu sendiri gitu kan? Kenapa bukan alam itu sendiri yang ada dengan sendirinya? Kenapa bukan energi primordial kalau ada yang menyebut seperti itu? Energi kan kekal gitu kan. Kenapa bukan itu? Kenapa harus Tuhan yang menciptakan alam semesta ini ya? Ini judul ini menarik ya. Kita akan ulas gitu kan. Nah, di sini penulis ini ya mengilustrasikan dengan laptop. Laptop itu kan barang elektronik yang canggih ya. Istilahnya bisa ngapain aja gitu loh. Dengan laptop kita bisa menulis, bisa ngedit, bisa desain dan sebagainya, bisa live streaming gitu. Pokoknya semuanya bisa, itu laptop. Nah, laptop yang secanggih itu saja kalau menurut akal sehat kita, nalar yang sehat itu apakah laptop itu ada dengan sendirinya atau dibuat oleh orang, dibuat oleh sosok yang super cerdas gitu kan, yang canggih seperti itulah. Itu baru laptop ya, belum yang lain ada handphone, smartphone, pesawat, AC dan sebagainya. Apalagi sekarang AI gitu kan. AI, ChatGPT, Gemini, Gemini gitu kan. Terus apa lagi? Anthropic, Cloud dan sebagainya. Itu kan apa ya? Kecerdasan artifisial yang sangat canggih gitu kan. Bahkan bisa ngapain aja sekarang. Kita tanya apapun bisa jawab itu kan. AI yang secanggih itu saja gitu kan. Apakah kita lantas bilang AI ini ada dengan sendirinya gitu kan? Pasti ada yang membuat. Yang pertama kali membuat siapa? Ada gitu kan. Orangnya. Kalau ChatGPT ya mungkin Sam Altman gitu kan. CEO OpenAI gitu kan. Elon Musk punya XAI misalnya. Cloud punya Anthropic dan sebagainya. Itu kan kita pasti akan apa ya? Menuntut adanya sebab ini AI yang canggih seperti ini tuh siapa yang buat? Pasti ada yang buat pertama kali siapa gitu loh. Nah, nanti kalau sudah berkembang baru AI nanti membuat lagi agent AI itu akan terus berkembang ya. Tapi kan pasti ada penyebab utama yang membuat pertama kali siapa. Nah, itu pasti ada. Gak mungkin ChatGPT pertama kali ada dengan sendirinya gitu loh. Pasti ada yang membuat, ada yang merancang, ada yang menyusun. Nah, siapa? Yaitu CEO OpenAI, Sam Altman gitu kan. Seperti itu. Jadi itu ilustrasi tentang kecanggihan teknologi, kecanggihan barang elektronik gitu. Nggak mungkin mereka ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat gitu kan. Pertama kali siapa? Nah, setelah itu nanti ada terus berkembang itu kan beda lagi gitu kan. Tapi yang pertama kali buat penyebab utama itu siapa? Ada, pasti yang ada yang membuatnya itu. Ada yang menyusun seperti itu. Nah, kemudian penulis ini bertanya, kalau barang secanggih itu saja ada yang membuat, ada yang menyusun, apalagi gitu kan dengan
alam semesta ini yang teratur, tersusun, keindahannya menakjubkan gitu kan. Apakah kita sebagai manusia yang sehat, yang cerdas, punya akal, punya nalar yang sehat itu apakah tidak mengamini gitu kan? Alam semesta yang sangat luas ini sangat besar gitu kan, sangat teratur, sangat indah itu apakah ada dengan sendirinya ataukah ada yang menciptakan, ada yang membuat gitu kan? Itu pertanyaan sederhana gitu loh. Nah, kalau memang alam semesta ini ada yang membuat, ada yang menciptakan gitu kan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus Tuhan gitu? Apakah nggak ada yang lain? Apakah kita nggak mengatakan yang membuat ini jin, yang menciptakan ini setan gitu, yang menciptakan ini malaikat, kenapa harus Tuhan gitu loh? Ada yang bilang ini adalah sebuah ledakan besar, Big Bang gitu kan. Ini dari Big Bang, ini yang menciptakan Big Bang gitu kan. Ini yang menciptakan materi. Kenapa harus Tuhan? Kenapa tidak yang lain? Kenapa tidak materi? Kenapa tidak energi gitu kan? Kenapa tidak Big Bang? Kenapa tidak ledakan skala besar gitu kan? Kenapa tidak mereka gitu loh? Big Bang pun tuh apa gitu loh. Big Bang itu kan ledakan besar. Nah, sebelum ledakan besar itu apa? Ada apa? Itu kan harus kita tanya gitu. Sebelum Big Bang tuh ada apa? Apakah tiba-tiba ada Big Bang terus meledak gitu? Kan enggak. Pastinya kan sebelum ada Big Bang, ada ledakan besar, pasti kan ada sesuatu sebelumnya tuh. Entah itu ada energi hitam gitu kan, dark apa, dark energi apa dan sebagainya kan. Nah, kenapa tidak energi yang menciptakan alam semesta? Kenapa harus Tuhan gitu? Kenapa harus Tuhan? Kenapa tidak makhluk yang lain gitu? Itu pertanyaan. Jadi intinya adalah eh, makhluk itu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Jadi jangan pernah berpikiran bahwasanya alam semesta ini ada dengan sendirinya. Handphone ini ada dengan sendirinya gitu kan. Buku ini ada dengan sendirinya. Saya ini ada dengan sini. Jangan seperti itu. Selama kita ini adalah makhluk, apa istilahnya, kita punya kita butuh yang lain, butuh sebab itu maka tidak layak untuk disebut sebagai pencipta. Namanya pencipta atau istilahnya sosok yang sangat cerdas, sangat tinggi itu harus tidak bergantung pada sesuatu yang lain gitu. Kalau kita menyebut alam semesta ini dengan ada dengan sendirinya, maka konsekuensinya adalah apakah alam semesta ini materi atau dia sosok yang maha kan ada seperti itu pertanyaan seperti itu gitu kan. Jadi tidak mungkin gitu kan kita menisbatkan penciptaan alam semesta yang sangat luas ini kepada materi gitu kan, kepada energi gitu kan. Energi itu apa? Materi itu apa? Apakah dia bisa berbicara? Apakah energi itu bisa melihat? Apakah materi itu bisa berbicara, mendengar, melihat dan sebagainya? Kan enggak. Materi itu kan benda mati gitu kan. Materi itu kan sesuatu yang istilahnya tidak bisa melihat, tidak punya kesadaran gitu kan, tidak bisa berpikir, tidak punya akal gitu kan, tidak punya pikiran kayak kita. Kalau manusia masih bagus, ada akal, ada pikiran, bisa melihat pakai mata, bisa mendengar pakai telinga. Nah, kalau materi, energi itu bisa apa? Mereka ini istilahnya ya benda mati gitu kan, tidak punya kesadaran, tidak punya akal. Apakah kita istilahnya menisbatkan gitu kan adanya alam semesta yang sangat luas ini itu ada dengan sendirinya atau diciptakan oleh materi atau energi. Mereka aja nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa berbicara, nggak bisa ngomong, nggak punya akal, nggak punya hati, nggak punya pikiran, nggak punya nafsu gitu kan. Nah, mending kita manusia gitu kan masih ada kemungkinan gitu loh. Kita punya akal, punya pikiran, punya nafsu gitu kan, punya mata melihat, punya tangan dan sebagainya gitu. Kita bisa berbuat apapun gitu kan, menciptakan apapun bisa. Jadi kalau materi, coba kasih saya contoh materi apa yang bisa menciptakan gitu kan.
Satu contoh aja nggak apa-apa. Siapa? Buku. Buku ini kan materi gitu kan. Apakah dia bisa ada dengan sendirinya? Kan nggak ada. Apakah buku ini bisa melihat? Kan nggak bisa. Bisa mendengar kan nggak bisa. Bisa bergerak kan tidak bisa. Harus digerakkan. Dia juga nggak punya akal gitu kan. Nggak punya sesuatu. Jadi nonsense ya. Tidak masuk akal tuh loh. Kalau alam semesta yang luas ini diciptakan oleh materi yang dia tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak punya akal, tidak punya kesadaran, energi dan sebagainya. Ada yang bilang, yo ada energi, ngapain kita Tuhan? Ada energi kok, energi primordial gitu kan. Jadi tidak mungkin alam semesta itu ada dengan sendirinya. Baju ini ada dengan sendirinya itu kan. Buku ini ada dengan sendirinya. Kursi ini ada dengan sendirinya gitu kan. Kipas ini ada dengan sendirinya, tidak mungkin gitu loh. Kayu ini ada dengan sendirinya, tidak mungkin. Pasti ada yang membuat, ada yang menciptakan, ada yang mendesain, ada yang menyusun gitu loh. Itu logika sederhana ya lor ya. Jadi sekali lagi, kenapa harus Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Kalaupun oke lah, kalaupun tidak pakai Tuhan maksudnya, pencipta gitu kan. Sebenarnya siapa pencipta yang sebenarnya itu siapa gitu loh. Kita bolehlah berbicara pencipta itu bisa dewa gitu, bisa dewa dewi atau apapun lah namanya. Tapi kita sepakat ini alam semesta ada yang menciptakan gitu. Tapi siapa? Pencipta itu siapa? Kita kan belum tahu. Kita inilah masih istilahnya belum tahu apa-apa. Tapi ada yang menciptakan. Istilahnya bukan Tuhan, tapi ya silahkan lah gitu. Nah, jadi memang persoalan ini, asal muasal alam semesta, asal muasal kehidupan ini sudah istilahnya sudah dibahas ribuan tahun yang lalu oleh para filsuf, para filosof kita gitu kan. Banyak sekali Aristoteles, Socrates gitu kan. Siapa lagi? Banyak sekali lah. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Jadi sudah dibahas oleh para filsuf sejak ribuan tahun yang lalu gitu kan. Terkait dengan asal muasal alam semesta, asal usul alam semesta, asal usul kehidupan itu seperti apa. Siapa atau siapa yang menjadi penyebab di balik alam semesta ini siapa gitu. Itu sudah dibahas oleh para filosof yang tahun lalu, ahli filsafat gitu kan. Dan mereka itu punya satu kesimpulan yang sama. Intinya adalah akal kita itu akan mengatakan bahwa adanya alam semesta ini itu paling mentok adalah pasti ada sosok yang mengadakan alam semesta ini, dan sosok itu adalah sosok yang maha sempurna, maha agung, maha tinggi gitu kan. Istilahnya maha segalanya lah seperti itu. Itu paling mentok, tapi tidak ada istilah Tuhan, belum ada. Masih sosok yang maha cerdas, maha segalanya, maha tinggi dan semuanya. Itu kesimpulan akhirnya dari seperti itu. Kalau Aristoteles itu mengatakan adalah prima causa gitu kan. Penyebab utama, penggerak yang tidak bergerak, itu saja. Mentok di situ, tidak ada istilah Tuhan atau God, tidak ada. Nah, ketika para filsuf itu menyimpulkan seperti itu, maka agama datang nih, agama datang, Islam lah datang, memberikan istilahnya sebuah jawaban. Ini loh jawabannya, yang menciptakan alam semesta ini itu adalah namanya Tuhan. Tuhan itu dalam Islam disebut Allah gitu loh. Itu yang menciptakan. Jadi sekian lama para filsuf ini berdebat gitu kan, mereka menemukan jawaban sosok yang maha sempurna, maha agung, maha cerdas, maha segalanya. Tapi ketika agama datang, Islam datang, itu langsung memberikan jawaban. Ini loh yang menciptakan alam semesta itu adalah namanya Allah, Tuhan. Tuhan seluruh alam gitu. Tuhan ini cirinya punya sifat-sifat yang banyak, sifat kesempurnaan yang banyak sekali, yang kita sebut sebagai Asmaul Husna gitu kan. Sifatnya tidak terbatas. Jadi sifat-sifat Tuhan itu sangat ini sempurna sekali. Tidak ada kekurangan gitu. Jadi
Agama itu datang untuk memberikan jawaban tetap terkait dengan asal-usul alam semesta, asal-usul kehidupan gitu kan. Itu apa? Ternyata sosok itu adalah Tuhan di balik adanya alam semesta ini. Tuhan itu siapa? Tuhan itu adalah sosok yang memiliki sifat kesempurnaan, tidak punya kekurangan apapun. Dia maha cerdas, maha tinggi, maha istilahnya segalanya dan sebagainya gitu. Tetapi manusia itu kan terkadang ini ya, membayangkan Tuhan Tuhan itu seperti apa, dibayangkan oh Tuhan itu seperti ini. Tetapi bayangan manusia tentang Tuhan itu tidak 100% benar apa yang dibayangkannya. Meskipun kita membayangkan sosok Tuhan itu sebagai maha sempurna, maha segalanya, tapi tetap terbatas karena kita tidak bisa menjangkau dia gitu. Kita bisa membayangkan Tuhan tapi tetap Tuhan itu tidak bisa di istilahnya dibayangkan dengan 100%. Pasti kita akan terbatas gitu loh. Karena dia maha segalanya, tidak punya kekurangan, sedangkan kita punya kekurangan gitu kan. Otak kita terbatas karena kita tidak bisa menjangkau ilmunya yang sangat luas seperti itu. Jadi intinya adalah agama datang itu untuk menjawab tadi pertanyaan yang sudah diperdebatkan oleh para filsuf, yaitu tentang asal muasal alam semesta, asal usul kehidupan. Itu ada jawabannya gitu kan. Ternyata sosok itu adalah sosok Tuhan sang pemilik alam semesta itu, yaitu Allah dalam agama Islam itu. Tetapi memang Tuhan ini tidak terlihat gitu loh. Jadi jangan sampai kita membayangkan Tuhan itu ada enggak, ada mana buktinya gitu kan, ada enggak, dia terlihat enggak, jangan seperti itu. Jadi kita ini karena kita terbatas gitu kan, kita kan punya penglihatan tapi kita terbatas. Misalkan saya lihat ini ya, saya ingin melihat di luar rumah, tapi kan karena ada tembok, karena ada jendela, saya tidak bisa melihat di luar itu apa gitu kan, karena terbatas. Mata kita terbatas, terhalang sesuatu, kita tidak bisa melihat itu gitu kan. Gitu pun dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu memang tidak terlihat, tapi dia ada gitu loh. Dan apa ya, kita bisa menganalogikan di dunia ini banyak sekali hal yang tidak terlihat, tapi dia berwujud ada dan bisa memberikan dampak gitu kan. Jadi banyak hal di dunia ini tidak terlihat secara kasat mata. Mata kita tidak bisa melihatnya sesuatu di dunia ini gitu kan. Banyak sekali, tetapi dia ini ada, berwujud dan memberikan dampak kepada kita. Contohnya apa? Contoh yang sederhana adalah udara, oksigen gitu kan. Kita kan setiap hari bernafas oksigen, udara gitu kan. Udara ini ada gitu kan, ada berwujud dan memberikan dampak ke kita. Apa? Karena kita bernafas dengan oksigen gitu loh. Tetapi apakah kita bisa melihat wujud asli dari oksigen itu seperti apa, udara itu seperti apa? Kan nggak bisa, karena mata kita terbatas, tidak bisa melihatnya gitu loh. Ada lagi misalkan gas gitu kan. Gas itu kan sesuatu yang ada, bisa kita manfaatkan gitu kan, dengan nyalakan kompor gas dan sebagainya. Tapi apakah kita bisa melihat gas? Kan tidak bisa gitu kan. Apakah kita mengatakan gas itu tidak ada, udara itu tidak ada karena kita juga tidak bisa melihat? Kan tidak seperti itu. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan itu memang tidak terlihat gitu loh. Tetapi dia ada gitu loh. Justru kalau dia terlihat itu dia malah terbatas gitu loh. Karena tadi kemahasempurnaannya gitu loh. Misalkan lagi gitu kan. Di sini menulis mencontohkan ketika ada orang kesurupan. Kita pernah ya, saya juga pernah mengalami atau melihat orang kesurupan gitu kan. Wah, itu sangat itu sekali dia. Kuat sekali gitu loh. Tapi kan kita tidak bisa melihat jin yang menguasainya, tidak bisa melihat kita. Tetapi kita percaya
orang yang kesurupan itu pasti ada dampaknya, memberikan dampak apa ya tadi, dia marah-marah gitu kan, kekuatannya langsung jadi kuat, dia langsung jadi seperti Hulk gitu, Superman, kuat sekali. Jadi orang 10 harus bisa memegangnya, kalau enggak ya dia bisa marah-marah gitu loh. Misalkan lagi penulis mencontohkan kalau pipi kita ditampar gitu kan, ditampar, ada orang menampar misalkan, tapi tidak terlihat gitu kan, apakah kita percaya ada rasa sakit, ada sakitnya, tapi kita mungkin tidak tahu siapa yang menampar, bisa saja makhluk halus gitu kan, tidak tahu. Jadi kita percaya adanya jin, setan, iblis itu kita percaya, tapi kita tidak bisa melihat mereka gitu loh, karena kita terbatas, belum punya, mata kita terbatas gitu loh, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Jadi sekali lagi, banyak hal di dunia ini itu yang berwujud tapi tidak terlihat. Tuhan tidak mungkin terlihat gitu loh. Karena kalau dia terlihat, maka dia tidak lagi sempurna. Kalau dia terlihat, maka dia terbatas dalam ruang dan waktu. Jadi Tuhan ini sudah pasti tidak bisa terlihat oleh kita, oleh mata telanjang kita. Karena kalau dia terlihat, pasti dia terbatas, padahal dia ini tidak terbatas. Kalau dia terlihat, maka dia terikat oleh ruang dan waktu, padahal ruang dan waktu ini adalah makhluknya, terbatas gitu. Padahal Tuhan ini tidak terikat oleh ruang dan waktu, seperti itu. Kalau terikat oleh ruang dan waktu, berarti nanti terbatas, jadi makhluk. Nah, kita kan makhluk, terikat dengan ruang dan waktu, terikat dengan sebuah ruang dan juga waktu gitu. Kalau Tuhan enggak, kalau Tuhan kan tidak terbatas, tidak terikat oleh apapun, tidak bergantung pada makhluknya gitu. Jadi dia pasti tidak akan terlihat oleh kita sekarang. Mungkin nanti di akhirat kita bisa melihat dia, karena di akhirat sudah beda dimensi, sudah mungkin tidak ada ruang dan waktu lagi gitu. Kalau di dunia, di alam semesta itu kita masih terikat oleh ruang dan waktu, sehingga Tuhan mustahil bisa terlihat di dunia gitu, di alam semesta ini, karena kalau dia terlihat justru akan, dia tidak layak untuk disebut Tuhan lagi, karena dia terbatas, terikat oleh ruang dan waktu gitu. Jadi memang kesempurnaan Tuhan itu meniscayakan ketidakterlihatan, ketak terlihatan. Jadi kesempurnaan Tuhan itu meniscayakan dia tidak terlihat gitu loh. Justru kalau dia tidak sempurna, maka dia terlihat. Nah, sedulur, kamu pengen Tuhan itu sempurna atau tidak sempurna? Kalau dia sempurna, ya otomatis dia tidak akan terlihat di dunia ini gitu loh. Tetapi kalau Tuhan tidak sempurna, ya dia pasti bisa terlihat. Nah, pilih mana, Tuhan yang terlihat oleh mata atau yang tidak terlihat oleh mata? Kalau yang terlihat oleh mata berarti dia tidak sempurna. Ini tidak layak untuk disembah, tidak layak jadi Tuhan. Jadi kalau dia maha sempurna, pasti otomatis niscaya wajib dia tidak boleh terlihat, tidak terlihat oleh kita makhluknya, oleh mata kita tidak boleh. Karena apa ya? Karena itu konsekuensi dari kesempurnaan dia. Kalau dia maha sempurna, otomatis dia tidak akan pernah terlihat oleh makhluknya gitu kan, dunia. Kalau nanti di akhirat mungkin beda lagi, karena sudah beda dimensi gitu kan. Jadi itu lor, jadi memang Tuhan ini menjadi sebab utama dari seluruh ciptaannya gitu kan. Jadi jangan sampai kita nuntut, kalau saya mau beriman sama Tuhan tapi harus dia memperlihatkan dulu wujudnya, sosoknya gitu kan, bisa enggak gitu kan. Ya silakan, kita bisa bermain logika tadi ya, logika. Kalau Tuhan terlihat berarti dia tidak maha sempurna gitu loh, dia justru tidak sempurna kalau dia terlihat, karena dia terikat oleh ruang dan waktu, dan ruang dan waktu itu adalah makhluknya. Masa dia bergantung sama makhluknya, kan tidak mungkin gitu loh. Dia harus tidak terikat oleh apapun, tidak butuh apapun, justru kita yang butuh dia gitu loh.
Jadi itu lor, Tuhan dengan segala kesempurnaannya, maha segalanya, itu sekali lagi tidak mungkin terlihat di dunia ini oleh kita. Mata telanjang kita tuh terbatas. Kita melihat bulan saja di malam hari, itu kan terlihat kecil gitu kan. Padahal bulan itu ukurannya besar sekali gitu kan. Kita melihat matahari, bisa nggak? Bisa, tapi pakai kacamata. Kalau pakai mata telanjang, kita bisa nggak? Bisa, tapi pasti itu apa? Kita akan silau dan tidak akan lama kita melihat matahari gitu kan. Pasti akan kayak apa ya? Terlalu inilah tajam sekali cahayanya seperti itu. Jadi mata kita saja tidak bisa melihat matahari di pagi hari siang hari karena tadi terlalu terang silau gitu kan sehingga mata kita tidak kuat, kita harus pakai alat bantu misalkan kacamata khusus gitu kan bisa melihat. Dan matahari yang besar itu saja itu kan kelihatan kecil di sini padahal dia ini ukurannya besar sekali gitu loh, berkali-kali lipat oleh bumi gitu. Jadi makhluknya saja kita tidak bisa melihat gitu kan, baru matahari bulan belum yang lain itu apalagi Tuhan gitu kan. Tuhan yang pencipta segalanya, otomatis kita butuh ini, butuh energi ekstra untuk melihatnya itu nanti di akhirat bukan di dunia lagi. Di akhirat, kalau di akhirat kita sudah berbeda lah, berbeda dimensi, berbeda ruang dan waktu, malah nggak ada ruang dan waktu lagi gitu loh. Jadi itu lor review singkat dari buku ini. Silahkan kalau ada yang mau berpendapat bisa komen di kolom komentar. Kita diskusi sehat lor ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Kalau konten ini dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, subscribe, dan share seluas-luasnya. Bahwasanya memang yang layak untuk menciptakan alam semesta ini adalah sosok yang maha sempurna, yang maha cerdas gitu. Siapa itu? Ya bahasa kita adalah Tuhan. Kenapa bukan materi? Kenapa bukan yang lain? Bukan setan, bukan jin, bukan iblis? Ya, silakan nanti lihat lagi video saya yang sebelumnya gitu kan. Film ini gitu kan. Jadi itu lor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.